Kadang-kadang sastra bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika Penuh kita sastra. manggil ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan sontoloyo ini. Menyamakan manusia dengan Allah. Menyebut nama manusia sama halnya dengan menyebut nama Allah. Pahapi mereka. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah menyebut ya muhdor atau menyebut orang-orang soleh lainnya adalah syirik atau menyekutukan Allah? Video ini bertujuan untuk menghajar Harry Pras, yaitu seorang YouTuber Wahabi dungu yang tidak berilmu dan tidak berakhlak. Menurut Harry Pras atau kaum Wahabi pada umumnya, menyebut ya muhdor atau orang soleh lainnya adalah syirik. Perhatikan video Harry Pras berikut ini ketika dia sedang mengomentari video Hanif Al-Attas. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Jelas ya bahwa menyebut seperti itu adalah syirik menurut Harry Pras dan Wahabi. Artinya Harry Pras menuduh Hanif Al-Attas sebagai musyrik. Ngeri. Apakah benar menyebut seperti itu adalah syirik? Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang hal ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa beristighatsah dengan menyebut orang soleh tidaklah syirik. Bahkan hal tersebut sangat boleh dilakukan selama tetap meyakini bahwa hanya Allah lah yang mengabulkan segala hajat. Seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semua orang pasti mengenal beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wafat 676 Hijriah, yang seluruh kitabnya diakui dan diterima serta digunakan oleh seluruh umat Islam manapun, bahkan oleh umat Wahabi. Kitab beliau yang terkenal diantaranya Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Sahih Muslim, Al-Adhkar, dan lainnya. Dalam kitab beliau, Al-Adhkar, terdapat keterangan sebagai berikut. Ayo Heri, silakan dibaca. Oh iya, lupa. Kan kamu orang dungu ya? Mana mungkin kamu bisa baca kitab? Baik, saya bacakan. Bab ma yaqulu idza infalatat dabbatuhu. Bab apa yang diucapkan ketika hewan tunggangannya lepas atau kabur. Rawaina telah meriwayatkan kami telah meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, idzan falatat dabbatu ahadikum, apabila hewan tunggangan salah satu dari kalian lepas, kabur, bi ardin, di tanah yang lapang, falatin yang kosong, fal yunadi, maka berserulah, ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, ihbisu, tahanlah, ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, ihbisu, tahanlah, tolong tahan hewan tunggangan kami. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki di muka bumi ini hasiran, yaitu makhluk Allah yang bisa mengepung atau menahan, sayah bisuhu, yang akan bisa menahan hewan tunggangan tersebut. Ini kalau saya artikan secara langsung seperti ini. Bab apa yang diucapkan jika tunggangannya lepas. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika tunggangan salah seorang dari kalian lepas di tanah luas yang kosong, maka hendaklah ia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki makhluk-makhluk di bumi ini yang akan menahannya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan. Yuk silakan dibaca lagi Harry Pras.
Oh iya, lupa. Kan kamu kan orang tolol ya. Mana mungkin bisa baca ginian. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, hakali, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Ba'du syuyukhina, sebagian syekh kami, sebagian guru-guru kami, al-kibar fil ilm, yang merupakan ahli atau memiliki ilmu yang tinggi, ahli dalam keilmuan. Annahu infalatat lahu dabbatun, bahwasannya gurunya tersebut pernah suatu ketika hewan tunggangannya dabbah ini lepas. Azunnuha baghlatan, dan aku, kata Imam Nawawi, mengira bahwasanya hewan tersebut adalah baghlah, semacam keledai. Wa kana ya'rifu hadzal haditsa, dan beliau mengetahui hadis ini, ya, gurunya Imam Nawawi ini mengetahui hadis ini. Faqalahu, maka beliau mengucapkan kalimat yang tadi, ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, tahanlah, hai hamba-hamba Allah, tahanlah. Fahabasahallahu alaihim fil hal, maka Allah menahan hewan tersebut seketika itu juga. Ya, lanjut. Wa kuntu ana, dan aku pun, kata Imam Nawawi, pernah marrotan sekali ma'a jama'atin, bersama orang-orang, bersama dalam suatu rombongan. Imam Nawawi pernah dalam suatu rombongan. Fanfalatat minha bahimatun, dan ternyata bahimah atau hewan ternak salah satu jamaah itu lepas, kabur. Wa ajazu anha, dan mereka tidak mampu menahannya. Faqultuhu, maka aku ucapkan ucapan yang tadi, ya ibadallah ihbisu, hamba-hamba Allah, tolong tahanlah. Fawaqafat, maka berhentilah bahimah tersebut, hewan ternak tersebut, fil hal, seketika itu juga, bi ghairi sababin, tanpa adanya sebab apapun, siwa hadzal kalam, melainkan karena ucapan ini. Jika saya artikan secara keseluruhan, kira-kira begini. Aku, Imam Nawawi, katakan, salah seorang dari guru besar kami yang tinggi ilmunya menceritakan bahwa tunggangannya pernah terlepas. Saya mengira itu adalah seekor baghal atau semacam keledai. Ia mengetahui hadis ini, lalu mengucapkan, ya ibadallah ihbisu, 2 kali seperti dalam hadis. Maka Allah menahan hewan itu untuknya seketika itu juga. Aku sendiri, kata Imam Nawawi, pernah berada dalam satu rombongan. Ketika salah satu dari mereka kehilangan hewan ternaknya yang terlepas, mereka tidak mampu menangkapnya. Lalu aku mengucapkan kalimat ini, maka hewan itu langsung berhenti tanpa sebab lain selain karena ucapan ini. Ini semua tertera dalam kitab beliau, kitab Al-Adhkar, halaman 284, cetakan Maktabah Darul Bayan Damaskus, Suriah, cetakan kedua tahun 1993. Apa makna ibadallah, hamba-hamba Allah tersebut? Dijelaskan dalam syarah dari kitab Al-Adhkar, yaitu Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Adhkar An-Nawawiyah, karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Allan As-Siddiqi, wafat 1057 Hijriyah, bahwa makna ibadallah adalah, silakan dibaca, Her. Oh iya, saya lupa. Kan kamu orang tolol ya. Mana mungkin bisa baca ginian ya. Baik, saya bacakan ya. Qauluhu, perkataannya dalam hadis tersebut, ya ibadallah, hai hamba Allah, qala, telah berkata, fil hirz, dalam kitab Al-Hirz. Siapa? Yaitu pemilik kitab Al-Hirz, yaitu Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, wafat 1014 Hijriyah. Beliau memiliki kitab namanya kitab Al-Hirz, ya. Qala fil hirz, Imam Mulla Ali Al-Qari berkata dalam kitab Al-Hirz, al-muradu bihim, maksud dari kata ibadallah, hamba-hamba Allah, adalah al-malaikatu, para malaikat, awil muslimun, atau kaum muslimin, minal jinni, dari kalangan jin, aw rijalil ghaib, atau para kekasih-kekasih Allah yang ghaib, yang tak terlihat, al-musammuna bil abdal, yang dinamakan dengan wali-wali abdal. Ini kalau saya terjemahkan secara langsung, kira-kira begini. Perkataannya, ya ibadallah, telah berkata Al-Imam Al-Alamah Mulla Ali Al-Qari,
wafat 1014 Hijriah dalam kitab Al-Hirz. Yang dimaksud dengan ibadallah di sini adalah para malaikat, kaum muslimin dari kalangan jin, atau kekasih-kekasih Allah yang ghaib, yang dikenal dengan sebutan wali abdal. Ini jelas sekali sekaligus menjawab yang diragukan oleh Heri bahwasanya wali-wali itu tidak ada. Ini jelas sekali disebutkan adalah wali-wali abdal. InsyaAllah dalam kesempatan berikutnya saya akan bahas tentang wali-wali ini, sekaligus menjawab Heri Pras yang tidak percaya wali. Bahwasanya wali itu ada tingkatan. Ada wali abdal, ada wali qutub, ada wali ghaus, dan seterusnya, insyaallah. Ya, ini semua tadi, keterangan tadi terdapat dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah 'ala Al-Adhkar An-Nawawiyah, juz 5 halaman 101, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon, cetakan pertama tahun 2004. Nah, ini penampakan kitab Al-Hirz yang tadi disebutkan ya. Al-Hirz Al-Thamin Lil Hisnil Hasin, karya Al-Imam Al-Muhaddith Mula Ali Al-Qari. Ya, omong-omong ini Al-Hisnul Hasin itu miliknya Imam Ibnul Jazari. Dalam keterangan tersebut sangat jelas sekali bahwa Imam An-Nawawi dan juga guru-gurunya melakukan istighatsah dengan menyebut ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah dari kalangan malaikat, jin, dan wali-wali Allah yang tak terlihat, dan bukan menyebut ya Allah, ya Allah. Jadi mengucapkan ya ibadallah atau menyebut hamba-hamba Allah soleh lainnya, misalnya ya muhdhur, adalah boleh dan tidak syirik sama sekali. Akan tetapi, berani-beraninya Heri Pras mengatakan bahwa Imam An-Nawawi adalah seorang yang sesat dan syirik. Sentolo yo pokoknya. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Apakah Imam An-Nawawi dan sebagian guru-guru besarnya itu dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Na'udzubillah min dzalik. Siapa Anda dibandingkan dengan Imam An-Nawawi? Apa gak tolol itu namanya? Imam An-Nawawi lebih faham tentang tauhid dan syirik, lebih faham tentang sunnah dan bid'ah, lebih faham tentang taat dan maksiat. Beliau lebih alim dari kaum Wahabi, beliau lebih salafi dari kaum Wahabi, beliau lebih sunni dari kaum Wahabi, beliau lebih kuat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah daripada Wahabi. Beliau lebih wara' dan zuhud dari Wahabi. Beliau lebih takut kepada syirik dari kaum Wahabi. Beliau lebih takut kepada bid'ah dari kaum Wahabi. Beliau lebih takut kepada dosa dari kaum Wahabi. Lalu, mengapa Anda katakan bahwa Imam An-Nawawi telah syirik? Wal'iyadzu billah. Segeralah cabut tuduhanmu, karena jika tuduhanmu salah, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sadarlah dan bertaubatlah, hai Heri Pras. Kemudian hujjah yang kedua, kita kembali kepada kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Pada juz 5 halaman 100 terdapat hadis lain yang semakna dengan hadis yang tadi, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, yang diberi julukan Amirul Mukminin fil Hadis, Masya Allah ini ya, yang menyatakan tentang istighatsah kepada hamba-hamba Allah, malaikat, jin, muslim, dan wali-wali. Ya. Ini udahlah, saya nggak akan minta lagi kamu baca kitab karena nggak mungkin bisa ya. Makanya belajar dulu Her, ya biar jangan dungu. Wa qad jaa bima'nahu haditsun akhar. Dan sungguh telah datang dengan yang semakna dengannya, yaitu sebuah hadis yang lain. Akhrajahu At-Tabarani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Bisanadin munqati'in, dengan sanad yang terputus, yang munqati'. Sabar, jangan dulu mengatakan dhaif ya. Kalau ada kata-kata terputus langsung dhaif saja. Sabar. Saya teruskan dulu, dengarkan sampai selesai. An Utbah bin Ghazwan, dari sahabat Utbah bin Ghazwan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dhalla ahadukum," apabila salah satu dari kalian tersesat, au arada aunan, atau mengharapkan pertolongan, wahwa bi'ardin, dan dia sedang berada pada daerah yang kosong, laisa biha insun, yang tidak ada manusia satupun, falyaqul, maka hendaknya dia berkata, ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah, a'inuni, tolonglah aku. Salasan, 3 kali dibacanya.
Ya, fa inna lillahi ibadan la yarahum. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tidak terlihat. Dan perhatikan kalimat setelahnya, wa qad jurriba dzalik, dan hal tersebut telah terbukti mujarab. Kadza fil asli, sebagaimana tulisan ini yaitu qad jurriba dzalik itu tertulis dalam teks aslinya. Ai al-asli al-manqul minhu hadzal hadis. Maksudnya adalah teks yang tadi, kalimat yang tadi, wa qad jurriba dzalik, sungguh itu telah terbukti mujarab, itu memang tertulis dalam kitab aslinya. Ya, yang berada pada hadis yang tadi min kitab At-Tabrani, yang berasal dari kitab Imam At-Tabrani. Jadi Imam At-Tabrani itu memiliki kitab hadis yang besar yang berisi puluhan ribu hadis. Ada 3, Al-Mu'jam itu ada 3. Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, dan Al-Mu'jamus Shaghir. Nah, dan perkataan yang tadi yang sudah terbukti mujarab tadi adalah memang berada dalam kitabnya At-Tabrani. Walam a'rif, kata Imam Ibnu Hajar, akan tetapi aku tidak mengetahui ta'yina qailihi, secara pasti siapa yang mengucapkan itu. Jadi Imam Ibnu Hajar tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengucapkan itu. Wala'allahu musanniful mu'jami, dan mungkin yang mengucapkan itu adalah pengarang kitab Al-Mu'jam, penyusun kitab Al-Mu'jam, yaitu Imam At-Tabrani sendiri. Wallahu a'lam. Hadis lain yang bermakna serupa adalah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang terputus atau munqati' dari Utbah bin Ghazwan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian tersesat atau membutuhkan pertolongan di sebuah daerah yang tidak berpenghuni, tidak ada manusianya, maka hendaklah ia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tidak terlihat. Ucapan ini telah terbukti mujarab, seperti yang disebutkan dalam teks aslinya, tertera dalam kitab At-Tabrani. Namun, aku tidak mengetahui siapa yang secara spesifik menyebutkan hal ini. Mungkin maksudnya yang menyebutkan itu adalah pengarang kitab Al-Mu'jam, yaitu Imam At-Tabrani sendiri. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan mengutip keterangan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Ya, saya bacakan ya, Heri, tolong dengarkan supaya kamu belajar. Qala Mirak, telah berkata Mirak. Siapa Mirak? Mirak itu adalah Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Mirak bin Sadruddin Mubarak Shah Al-Bukhari Al-Hanafi, wafat 980 Hijriah. Beliau berkata, qala ba'dul ulama ats-thiqat, telah berkata sebagian ulama yang thiqat, yang terpercaya, yang tinggi ilmunya, hadithun hasanun, bahwasanya hadis yang tadi, ya, yang mengatakan ya ibadallah a'inuni tadi, itu adalah hadis hasan, derajatnya hasan, tidak dhaif. Yuhtaju ilaihi al-musafiru, yang mana ucapan tadi dibutuhkan bagi para musafir yang mungkin karena khawatir tersesat, tidak tahu jalan, ya, maka dianjurkan mengucapkan kalimat tadi dalam hadis yang tadi. Wa ruwiya an ba'dil masyayikh, dan juga diriwayatkan dari sebagian masyayikh, annahu mujarrabun, bahwasannya ucapan tadi adalah terbukti mujarab. Yang mengatakan adalah masyayikh, para syekh. Faqurina bihi an-najahu, dan bisa menjadi sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab keberhasilan karena ucapan yang tadi. Saya artikan secara keseluruhan. Al-Allamah Syamsuddin Mirak bin Mubarak Shah Al-Bukhari berkata, sebagian ulama-ulama yang thiqat menyatakan hadis ini hasan. Ucapan ini dibutuhkan oleh para musafir. Juga diriwayatkan dari sebagian masyayikh bahwa ucapan ini telah terbukti mujarab sehingga menjadi sebab keberhasilan atau an-najah. Dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah juz 5 halaman 101, cetakan yang sama, cetakan yang tadi. Pertanyaan besar, apakah semua ulama besar yang sudah disebutkan telah musyrik? Semua ulama tadi adalah para ulama besar hadis yang sangat memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah serta prinsip-prinsip salaf. Kok semuanya dikatakan musyrik? Dari siapa ajaran itu? Yaitulah ajaran Wahabi. Sontoloyo, ini namanya ajaran Sontoloyo. Sontoloyo emang aliran ini. Hujjah yang ketiga, ada riwayat yang lebih jelas dan diakui validitasnya oleh para ulama besar hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar.
Bentar, saya tanya dulu, apa lanjut apa enggak ini? Udah, cukup. Kesontoloyoan ini ya. Kesontoloyoan. Aduh. Oh, nggak mau lanjut, Her. Oh ya sudah, kamu udah pusing, udah stres ya. Ya, Harry Pras itu tidak punya ilmu apa-apa. Awam agama, tidak bisa baca kitab. Jangankan baca kitab gundul, baca Al-Quran saja dia amburadul. Bagaimana mungkin dia bisa seenaknya ngomongin masalah agama dan bilang syarak syirik. Lucu kamu. Ya Allah. Tunggu video selanjutnya, kita akan bongkar lagi kedungan Harry Pras, insya Allah.